Selamat malam semuanya. Eh, saya dari Satrio dengan NPM di 3 digit terakhir 17. Ingin menjelaskan atau mempresentasikan eh, program yang berjudul To-Do List Manajemen Daftar Tugas. Eh, saya buat program ini bertujuan untuk memenuhi eh, tugas UTS program manajemen. Eh, jadi syarat untuk memenuhi tugas UTS yaitu eh, yang pertama fungsi yang dipanggil prosedur atau sebaliknya. Yang kedua masalah yang diselesaikan menggunakan fungsi iteratif atau dan fungsi rekursif. Selanjutnya saya menambahkan menu perbandingan berupa analisis sederhana di akhir program. Uh, Program ini dibagi menjadi 5 bagian besar, yaitu yang pertama header dan namespace. Yang kedua adalah variabel global. Yang ketiga adalah fungsi dan prosedur. Yang keempat adalah isi fungsi atau prosedur. Dan yang kelima adalah fungsi main atau memotong. Oke, mari kita masuk ke bagian penjelasan the program. Kita mulai dari header dan namespace-nya. Kita menggunakan include iostream untuk cout dan cin. Include string agar bisa memakai variabel string using namespace standar supaya kita tidak menuliskan std titik dua secara terus menerus ketika menggunakan sein dan cout. Oke, lanjut ke variabel global. Sini ada string tugas 100. Tugas 100 itu adalah array untuk depan. Maksimalnya itu 106 tugas. Jumlah tugas untuk menghitung berapa banyak tugas yang sudah dimasukkan. Dan ini tipe datanya integer. Lalu lanjut ke deklarasi fungsi dan prosedur. Di sini ada beberapa maksudnya ini disebut prototype. Ini lebih ke kayak daftar isi program ini. Jadi nanti satiran compiler itu tahu fungsi apa aja yang nanti digunain. Boolean ini boolean. Jadi untuk benar atau salah gitu, mengembalikan true or false. Void tidak mengembalikan nilai, dan integer itu mengembalikan angka. Lanjut ke yang keempat itu di sini ada fungsi cek tugas.
Ini berfungsi untuk mengecek apakah nama tugas sudah ada di daftar. Kalau sudah, dia akan uh, return true, artinya tugas sudah ada dan itu duplikat. Kalau tidak ada berarti false, tugas ditambahkan. Um, Belum, maksudnya lanjut ke prosedur tambah tugas. Penjelasan ini meminta input nama tugas dengan deadline agar bisa membaca kalimat panjang, memanggil cek tugas fungsi tadi. Uh, Tadi jika return false alias tugas belum ditambahkan, ini akan lanjut ke prosedur voiding. Nah, di bagian sini ya, kan sudah melakukan pengecekan dan tugas yang di atas ini tidak ada. Nah, ini tugasnya jadi nambah satu dan mencetak atau menampilkan output tugas berhasil ditambahkan, teks yang tepat. Lalu ada prosedur tampilkan tugas. Ini sederhana sih. Jika tidak ada tugas, tampilkan pesan belum ada tugas. Jika ada, tampilkan daftar tugas yang ada. Ini akan menampilkan semua daftar tugas yang telah ditambahkan sebelumnya. Lalu lanjut ke prosedur hapus tugas. Ini menampilkan daftar tugas agar pengguna tahu nomor urutnya. Yang kedua, untuk validasi input nomor agar tidak keluar dari batas. Kalau valid, semua elemen setelahnya digeser satu posisi ke kiri. Lanjut ke fungsi hitung iteratif. Ini menghitung jumlah tugas menggunakan ulangan for atau for loop akan bertambah sebanyak jumlah tugas. Ini cara menghitung menggunakan iteratif. Kelebihannya
efisien dan hemat memori jika menggunakan iteratif. Lalu di sini ada fungsi hitung rekursif. Kalau di rekursif dia itu memanggil dirinya sendiri. Jadi di sini I sama dengan jumlah tugas adalah base case, berhenti di akhir. Jika belum sampai akhir, hitung satu dan lanjut ke indeks berikutnya. Satu plus satu. Ketika semua selesai, hasilnya dijumlah dari belakang ke depan. Ini adalah menu perbandingan antara iteratif versus rekursif. Ini menu ke menu ke 6 alias case control. Di sini program menjalankan atau lebih tepatnya mencetak, menampilkan analisis sederhana mengenai iteratif versus rekursif. Nah, selanjutnya sedikit menambahkan kedua hasilnya sama, namun hanya berbeda dari cara pengerjaannya aja. Iteratif lebih cepat, efisien, dan cocok untuk daftar linear. Rekursif kodenya lebih pendek, tapi untuk untuk studi case duduk di sini iteratif lebih efisien. Guys, lanjut ke menu utama dari program ini. Menu ini menggunakan agar menu ini selalu tampil dari 1 sampai 7. Dari ini sampai sini. Setelah input menu, switch case menjalankan prosedur pilihan. Kita masukkan input menginput pilihan yang ada di menu. Lalu
program akan selesai jika kita memilih menu yang ketujuh. Ada keluar. Saya akan mencontohkan penggunaan program ini alias mendemokannya. Kita mulai dari halaman. Kita terlebih dahulu. Seperti ini tampilan awal program. Kita pilih menu satu tanpa tugas. Kita masukkan namanya. Kita ini tugas satu berhasil ditambahkan. Kita tambahkan lagi tugas kedua. Tugas kedua berhasil ditambahkan. Kita tambah satu lagi. Tugas ketiga berhasil ditambahkan. Jadi mari kita cek ada berapa tugas yang berhasil ditambah dengan cara memasukkan dengan cara memilih menu yaitu tampilkan tugas. Nah, di sini terlihat ada tiga tiga nama tugas yang tadi kita tambahkan. Lalu kita coba menu ketiga itu hapus tugas. Kita akan hapus yang tidak kerjakan praktikum. Coba kita lihat di tampilkan tugas apakah sudah terhapus. Di daftar tugas tersisa 2 nama karena tadi tugas ketiga sudah dihapus. Lalu kita ke 4 hitung jumlah tugas. Karena tadi tugasnya sisa 2, jadi jumlah tugasnya juga iteratif. Untuk jumlah tugas ini menggunakan pengulangan biasa, ya iterasi seperti biasa, beda dengan rekursif. Nah, kalau hasilnya sama tapi cara penghitungannya itu beda. Rekursif itu bekerja dengan cara memanggil dirinya sendiri, lalu setiap pemanggilan menambahkan 1 sampai kondisi dasar atau base case atau tercapai. Lalu di sini ada menu bandingkan iteratif versus rekursif. Ini akan menampilkan teks yang ada di program tadi. Ini hanya analisis sederhana. Lalu untuk mengakhiri program kita tinggal keluar.
dan akan mencetak. Terima kasih. Sekian penjelasan program dan demo aplikasinya. Selamat malam.